Jokowi di penjara. Sudah waktunya rakyat bertindak. Hukum digunakan suka-suka dia. Pancing kerumunan bekas anak buah Anies. Sudah waktunya Jokowi dituntut atas nama hukum. Kerumunan yang terjadi saat pembagian sembako Presiden Joko Widodo di Terminal Grogol di Jalan Kiai Tapa, Jakarta Barat pantas dimintai pertanggungjawaban. Sebab apa yang dilakukan Presiden justru mengingkari aturan pemerintah. Sudah waktunya Jokowi dituntut atas nama hukum dengan tuduhan menyabotase kebijakan pemerintah membatasi kerumunan. Tegas mantan TGUPP Gubernur Jakarta, Marco Kusulawijaya, dikutip dari akun Twitternya, Kamis 12 Agustus. Adapun peristiwa tersebut terjadi pada Selasa lalu, 10 Agustus di Jakarta Barat. Saat itu Presiden Jokowi tidak turun dari mobil dinas kepresidenan yang ia tumpangi, melainkan hanya menurunkan kaca mobilnya sembari melambaikan tangan. Tak lama setelah Jokowi mengunjungi lokasi pembagian sembako tersebut, para warga berdesak-desak saling dorong untuk mendapatkan bansos sembako yang dibagikan. Jakarta sendiri masuk ke dalam wilayah PPKM level 4, di mana kegiatan warga dibatasi dan dilarang berkerumun. Ini kan namanya sengaja membunuh rakyatnya. Narsis. Tandas Marco mengkritik aksi Presiden Jokowi. @ermol.id mengunggah postingan di laman akun Twitternya. Pancing kerumunan bekas anak buah Anies. Sudah waktunya Jokowi dituntut atas nama hukum. Postingan tersebut mendapat banyak komentar dari warganet. Suatu hal yang mustahil, itu bukan kerumunan tapi ngeriung, ujar D. Undang, laporkan dan tangkap, ujar Jalanan. Tuntutlah, semoga cepat dikandangin, ujar Gadabrus. Sepertinya ini bukan kerumunan, perkumpulan ini, ujar Wong Deso. Waduh, pemimpin negara bagi 200 juta lebih penduduk, seharusnya memberi tauladan, tapi ini hanya dianggap biasa bagi negara ini. Wakil rakyat kayaknya sibuk masing-masing, ujar Indonesia Damai. Jokowi melakukan kerumunan berkali-kali di masa pandemi, bertujuan hanya untuk menunjukkan bahwa dia adalah seorang raja yang tak akan tersentuh hukum, ujar Hermanto. Kecerobohan yang terus berulang dari Bung Joker, ujar Kopi Hitam. Dia itu skillnya apalagi sih, selain bagi-bagi sembako, ujar Nice Guys. Mempertontonkan kemiskinan rakyatnya kepada dunia, dan tetap sombong, ujar Maca. Seolah sebagai raja yang sedang membagi-bagi hadiah kepada rakyatnya yang setia. Sakit barangkali orang ya, ujar Basna. Ada atau tidak niat buruk, hasil proses hukum yuridis penimbang mana lebih berat pelanggaran hukum atau bagi sembako, ujar Makmur. Nanti juga ketul atau si Jokowi, ujar Jayagus. Covid hanya ada pada kerumunan selain pemerintah dan friends, ujar Greenwich. Jokodo kebal hukum, ujar Om Hashim. Sumpah, ini orang goblok banget, ujar Dewi Pangga. Tuntut Jokowi dipidana karena kerumunan pembagian sembako. Aktivis. Jika tidak, segera bebaskan HRS. Aktivis pro-demokrasi Niko Silalahi menyayangkan aksi pembagian sembako oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menimbulkan kerumunan. Dikatakan Niko Silalahi bahwa peran Jokowi sebagai kepala negara cukup sebagai manajerial pembagian sembako. Niko Silalahi pun menyentil bahwa pembagian sembako yang diawasi oleh Jokowi itu mengambil alih peran RT. Tuan Presiden Jokowi, Anda itu kepala negara yang kerjanya cukup manajerial, katanya. Sebagaimana dikutip pikiran rakyat bekasi.com dari akun Twitter @niko_silalahi pada Kamis 12 Agustus 2021. Bukan malah mengambil alih peranan RT untuk sekedar bagi-bagi sembako, sambungnya. Selain itu,
Menurut Niko Silalahi, aksi Jokowi yang mengawasi pembagian sembako dinilainya mempertontonkan kemiskinan rakyat Indonesia. Mempertontonkan kepada dunia betapa miskinnya rakyatmu, yang rela antri dan berebutan untuk sekantung paket sembako, ujarnya. Lebih lanjut, dia mengungkapkan pembagian sembako oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu telah menimbulkan kerumunan sehingga sudah sepatutnya dipidana seperti Habib Rizik Syihab atau HRS. Pembagian sembako yang dilakukan Jokowi telah menciptakan kerumunan sehingga dia juga harus segera dipidana seperti HRS, ucapnya. Dia pun mengingatkan bahwa Jokowi telah berulang kali menciptakan kerumunan dan menegaskan di Indonesia tak ada satupun yang kebal hukum. Jika Jokowi tidak ditangkap, maka segera bebaskan HRS, tuturnya. Pembagian sembako yang dilakukan Jokowi telah menciptakan kerumunan sehingga dia juga harus segera dipidana seperti IBHRS. Jokowi telah berulang kali menciptakan kerumunan dan tidak ada seorang pun di negeri ini kebal hukum. Jika Jokowi tidak ditangkap, maka segera bebaskan IBHRS. Cuit Niko Silalahi. Lebih lanjut, beredar video saat pembagian sembako dari Jokowi di kawasan Terminal Grogol, Jakarta Barat. Pada awalnya, pembagian tanpa berjalan dengan baik dan rakyat mengantri secara tertib. Jokowi pun menaiki mobil hitam mengawasi jalannya pembagian sembako yang diatur oleh petugas keamanan. Namun, di saat Jokowi meninggalkan ke lokasi, warga yang mengantri pun segera menyerobot dan berlarian berebut sembako. Akhirnya, sembako pun terpaksa dihentikan karena kerumunan. Dia mengungkapkan pembagian sembako oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu telah menimbulkan kerumunan sehingga sudah sepatutnya dipidana seperti Habib Rizik Syihab atau HRS. Pembagian sembako yang dilakukan Jokowi telah menciptakan kerumunan sehingga dia juga harus segera dipidana seperti HRS, ucapnya. Dia pun mengingatkan bahwa Jokowi telah berulang kali menciptakan kerumunan dan menegaskan di Indonesia tak ada satupun yang kebal hukum. Jika Jokowi tidak ditangkap, maka segera bebaskan HRS, tuturnya. Pembagian sembako yang dilakukan Jokowi telah menciptakan kerumunan sehingga dia juga harus segera dipidana seperti IBHRS. Jokowi telah berulang kali menciptakan kerumunan dan tidak ada seorang pun di negeri ini kebal hukum. Jika Jokowi tidak ditangkap, maka segera bebaskan IBHRS. Cuit Niko Silalahi. Lebih lanjut, beredar video saat pembagian sembako dari Jokowi di kawasan Terminal Grogol, Jakarta Barat. Pada awalnya, pembagian tanpa berjalan dengan baik dan rakyat mengantri secara tertib. Jokowi pun menaiki mobil hitam mengawasi jalannya pembagian sembako yang diatur oleh petugas keamanan. Namun, di saat Jokowi meninggalkan ke lokasi, warga yang mengantri pun segera menyerobot dan berlarian berebut sembako. Akhirnya, sembako pun terpaksa dihentikan karena kerumunan yang terjadi.